Iradah Allah itu adalah jamaluh, keindahan. Maka manusia wujud keindahan Allah. Qala radhiyallahu fa idza 'alimta hadza fa'lam anna al-iradata al-ilahiyyah al-mukhassasah lil makhluqat ala kulli halatin wa hay'atin sadiratun min ghairi illatin wala bisababin bal mahdhu ikhtiyarin ilahi mahdhu ikhtiyarin ilahiyin li'annaha anil iradah hukmun min ahkamil azamah wa wasfun min awsafil uluhiyah fa uluhiyatuhu wa azamatuhu li nafsihi la li'illatin. Apabila engkau telah mengerti perkara ini tentang iradah, ketahuilah bahwasanya iradah Tuhan yang ada pada makhluk semua, ya, yang kita sebut iradah kita, iradah makhluk, dalam keadaan apapun dan bentuknya apapun, itu timbul min ghairi illatin. Kita memang melihatnya ada sebab, tapi sebetulnya tidak, karena semuanya murni kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka sadiratun min ghairi illatin, ya, tanpa alasan, wala bisababin, dan tidak juga dengan sebab. Bahkan bal, ya, murni ikhtiyar ilahi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kenapa dibilang yakhtar? Ya, ketika iradah punya khusus kita, itu pilihan Allah untuk kita, itu kehendaknya. Karena mungkin pada orang lain lagi, khusus untuk dia. Seolah itu seperti pilihan, Allah yang milih ini, kamu ini, kamu ini, kamu. Sebetulnya ikhtiar Allah ya iradah Allah. Ikhtiar itu kan ada sebabnya. Kenapa kamu milih ini tidak itu? Kan milih itu didorong oleh ada elah, ada sebab. Tapi kalau Allah bukan, karena ikhtiaruhu iradatuh. Ya. Maka kalau Imam Ibnu Arabi mengatakan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yani wa yurid. Bukan yakhtar kalimat pilih yang dipengaruhi oleh faktor luar. Ya. Saya pilih jurusan ini, berarti tidak memilih jurusan itu. Karena itu. Kalau Allah tidak ada. Karena iradah merupakan hukum kebesaran Allah, ya. Karena orang yang azamah, ya, punya iradah, yaf'alu ma yurid. Allah fa'alun, dapat melaksanakan apa yang dia kehendaki. Maka iradah itu merupakan satu hukum keagungan, satu, ya, ketetapan akan keagungannya, akan sifat keagungan dan sifat-sifat uluhiyah, ya, sifat-sifat ketuhanan. Maka ketuhanan dan keagungan itu untuk dirinya, apa yang menjadi keinginan semua makhluknya, itu sebetulnya sebuah pertunjukan akan keagungan dan, ya, ketuhanan Allah. Itu. Bukan karena ada satu alasan, tidak ada alasan. Ketika ulama membagi, misalnya kita berkeinginannya ada alasan, Allah tidak. Ya. Ini bicara ada alasan, itu
adalah fenomena akal saja. Ya. Sebetulnya tetap tidak ada alasan. Wong kalau ditanya kita sendiri nggak tahu alasannya kenapa milih itu. Ya. Paling jawabannya ya karena ini gitu. Karena sesuai dengan kemampuan saya dan itu. Ini lebih mudah, ini lebih cepat, misalnya ini lebih dekat, ini lebih ringan, gitu misalnya. Atau ini lebih besar, ini lebih menguntungkan, ini lebih, gitu. Ya itulah irada Allah pada kita. Gitu. Bukti keagungan Allah. Ya, kelihatannya ada sebab, ada illah. Padahal tetap tidak ada. Karena itu Allah yakhtar, Allah memilih. Ya. Makanya di Al-Quran dikatakan ketika warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa laysa lahumul khiyarah. Kamu tidak punya pilihan, mereka tidak punya pilihan. Di situ maknanya irada. Ya. Wa hadza bi khilafi ma ra'al imamu Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu anhu. Ini Syekh Abdul Karim, betapapun semua inspirasi ya tentang insan kamil ini adalah dari Al-Imam Ibn Arabi, tapi beliau mempunyai perbedaan pandangan sedikit dalam beberapa perkara. Maka ya wajar, bukan berarti dia berbeda, itu bukan berarti merendahkan gurunya ya. Tidak. Berbeda dengan apa yang menjadi pendapat Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, di mana beliau berkata la yajuz an yusammallahu mukhtara. Ya, saya sendiri terpengaruh dengan pemikiran Imam Ibn Arabi. Yakhtar maknanya yurid. Tidak boleh dinamakan Allah itu mukhtar. Li'annahu la yaf'alu syai'an bil ikhtiyar, katanya. Karena Allah tidak pernah melakukan sesuatu dengan ikhtiar, memilih. Imam Ibn Arabi logikanya memilih itu timbul dari tidak punya pengetahuan. Ya. Itu memilih. Karena tidak tahu mana yang baik, maka dia memilih. Nah, sedangkan Allah semuanya tahu apa yang dipilih. Ini menurut Imam Ibn Arabi. Jadi seluruh kata ikhtiar apabila dinisbatkan ke Allah maka jadi yurid. Gitu. Bal yaf'aluhu ala hasbi ma iqtadahu al-alam min nafsihi. Wa maqtadal alam min nafsihi illa hadzal wajhu alladhi huwa alaihi fala yakunu mukhtara. Bahkan Allah melakukan itu berdasarkan apa yang menjadi kesesuaian alam ya daripada diri Allah. Ya ini alam untuk dia ya cocoknya ini, cocoknya ini, cocoknya ini, seolah-olah ya Allah memilih untuk dia ini, memilih untuk dia. Allah berkeinginan kepadanya begini. Ya. Namun perbedaan ini sebetulnya perbedaan lafzi saja. Karena Imam Abdul Karim pun mengatakan irada ilahiyah yang khusus untuk makhluk itu timbul tanpa alasan. Ya. Murni itu pilihan Allah. Coba Imam Ibn Arabi kehendak gitu. Ya.
Wa maqtadul alamu min nafsi illa hadal wajhul ladzi wali. Apa yang menjadi tuntutan alam, ya, yang diberikan oleh Allah itu datang dari Allah, itulah sisi yang asalnya memang begitu dari Allah, ya, dari kehendaknya. Maka berarti Allah tidak mukhtar, ya. Hadza kalamul Imam Muhyiddin fil Futuhatil Makkiyah. Ini adalah perkataan Imam Muhyiddin di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Wa laqad takallama ala sirrin dhafara bihi min tajalli al-iradati wa laqad takallama ala sirrin dhafara bihi min tajalli al-iradati wa fatahu minhu aktsar mimma dhafara bih. Kata beliau, Syekh Imam Ibnu Arabi telah berbicara tentang rahasia yang dicapai oleh beliau tentang tajalli iradah. Tetapi karena beliau menolak adanya ikhtiar, maka Imam Ibnu Arabi banyak, ya, tidak mendapatkan atau luput dari apa yang sepatutnya didapatkan, gara-gara beliau menolak adanya ikhtiar. Kata beliau, wa dzalika min muqtadayatil azamatil ilahiyah. Padahal itu merupakan, ya, konsekuensi dari keagungan Tuhan. Kalau Tuhan agung berarti dia berhak memilih. Ini perkataan Imam Abdul Karim. Kata Imam Ibnu Arabi, jangan ada ikhtiar, karena ikhtiar itu berkaitan dengan sebab akibat. Hatta Syekh Abdul Karim mengatakan boleh ada ikhtiar, tapi beliau tulis bila illatin wala sababin, sama saja dengan maksud Syekh Imam Ibnu Arabi. Ikhtiar itu iradah kalau maksud Allah, karena kalau ikhtiar ada sebab dan ada akibat. Kata Syekh Abdul Karim, ya, boleh ikhtiar tapi bila sababin wala illatin. Ya, eta kena sebetulnya. Ya, sama. Walaqad zafarna bima zafara bih. Tapi kalau pendapat saya mendapatkan banyak keuntungan seperti yang didapatkan oleh Imam Ibnu Arabi, tapi dia tidak mendapatkan apa yang, ya, seperti yang saya dapatkan. Summa asarna ba'da dzalik fit tajallil izzati ala annahu mukhtarun fil asya mutasarrifun fiha. Nah, kemudian setelah itu di dalam tajalli Allah pun, ya, kita mendapatkan bahwasanya Allah mukhtar kepada sesuatu. Orang memilihkan ini untuk ini kan pilihan. Mutasarrif fiha, dan Allah melakukan, ya, atas kehendaknya kepada sesuatu itu. Bi hukmi ikhtiyaril masyiati sadirati la an dariratin wala mazidin. Ya. Artinya ikhtiar itu, pilihan itu adalah pilihan kehendak yang timbul bukan daripada satu desakan, artinya darurah wala mazid, atau ismana wala mazid wala daruratin wala mazid, wala mazid, bal sya'nun ilahiyun, itu memang urusan Tuhan. Sama juga, ya, ini perbedaannya lafzi. Tapi seolah-olah kalau dibuang kata ikhtiar, ya, itu akan menyempitkan makna. Iradah itu secara umum apabila sudah dipilihkan untuk dikehendaki untuk satu berbeda dengan yang lainnya, maka ini adalah ikhtiar lak wa kullu min iradatuh wa kullu min iradatillah wa wasfun dzatiyun. Maka pilihan iradah atau ikhtiar itu sifat diri, ya, kama sarrahallahu ta'ala an nafsihi fi kitabih, sebagaimana yang Allah nyatakan sendiri di dalam kitabnya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Lanjutannya ayatnya, walaysa lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan. Itu. Kalau kita memang, ya,
Tidak punya pilihan untuk kita. Tidak ada kita memilih untuk kita, itu tidak ada. Untuk kita semuanya adalah pilihan Allah untuk kita. Ya. Pilihan dia semuanya adalah pilihan Allah untuk dia. Itulah keesaan Allah. Nah, karena kita tidak punya kesadaran bahwa berinteraksi kepada semua orang, berinteraksi kepada Allah. Jadi seolah-olah kita memaksa orang menurut kehendak kita. Ini juga sama juga memaksa Allah, ya, untuk melakukan untuk mengikuti kehendak kita. Sedangkan kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Yang kamu kehendaki itulah kehendak Allah. Fahuwal qadirul mukhtarul azizul jabbarul mutakabbirul qahar. Ada lagi sifat mukhtar. Allah mampu, Allah memilih, Allah aziz, Allah jabbar, Allah mutakabbir, Allah qahar. Nah, ini iradah, ya. Jadi iradah itu beliau mengatakan merupakan sifat yang mentajalikan ilmu Tuhan. Iradah itu sifatun tujli ilmal haq. Ya, apabila ada ilmu itu satu sisi lagi adalah iradah. Iradah itu ilmu, gitu. Makanya itu ketika kita punya ilmu terus punya iradah. Karena iradah itu ilmu yang menjelmakan tahu itu, yaitu iradah nanti. Tapi belum menjelma, kalau belum ada kudrah lah yang membuat sesuatu yang ada di ilmu Allah itu ya ta'ayyan menjadi itu kudrah. Dari sinilah pakar pendidikan mengambil teori orang sufi bahwasanya amal itu dilahirkan oleh iradah kudrah, gitu. Kalau orang beramal karena iradah belum jadi amal, tapi kalau sudah ada kudrah baru itulah amal. Maka iradah itu masih berupa keinginan, tapi kudrah itu kemampuan untuk menjelmakan keinginan. Ya kalau nggak punya kemampuan jangan pengen doang, pengen naik kelapa nggak mampu naiknya, ya nggak jadi. Ya. Kan kita banyak pengen punya rumah, ya. Nggak punya kudrah, ya. Nggak jadi. Pengen punya madrasah, ya. Iradah, tapi tidak ada kudrah. Wa qala radhiyallahu anhu al-babu tasi'a asyara fil qudrati. Al-qudratu quwwatun zatiyatun la takunu illa lillah. Kudrah itu milik Allah. Kekuatan yang sejati. Kekuatan yang sejati itu kekuatan yang nyatu dengan zat. Sezat, gitu. Sejati. Bukan kekuatan yang datang dari luar, itu tidak sejati. Tapi kalau yang sejati itu kekuatan yang memang bagian dari zat itu sendiri. Kenapa dikatakan oleh Wali Songo dulu cinta sejati? Itu tadi yang isyak, itu cinta sejati. Cinta yang hanya ada oleh dirinya dan untuk dirinya, bahkan dengan dirinya, itu sejati. Maka kemampuan untuk menjelmakan sesuatu itu bukan untuk orang lain. Gak ada orang bikin sesuatu untuk orang lain, gak ada. Aku ciptakan ini untukmu, bukan, gak ada. Buang setiap saat kita ini menjadi fenomena Tuhan, maka yang dijelaskan oleh kita semuanya tentang Tuhan, ya, untuk kita saksikan pada diri kita. Namun ketika kita kehilangan Tuhan, maka kita timbul kedengkian dan permusuhan kepada sesama. Kudrah quwwatun zatiyatun la takunu illa lillah, hanya milik Allah.
Wa sya'nuha wa sya'nuha, sya'an kudrah itu apa? Sya'nuha itu bentuk kudrah itu ibrazul ma'lumati ilal alamil aini. Perilakunya si kudrah, sifat kudrah ini menjahirkan ya maklumat. Maklumat itu isi ilmu, yang mana isi ilmu itu ya adalah sebuah kehendak. Nah, dengan kudrah ini isi ilmu itu dijelmakan ke dalam bentuk nyata di luar dirinya. Maka manusia ini, bukan makhluk ini semua diciptakan bi qudratih wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Semua bi qudratih. Makanya apabila kita mengatakan wah emang ya udah itu udah qudratullah kan gitu. Udah kudrat tuh gitu. Misalnya perempuan sifatnya perempuan itu kudrat tuh. Gitu. Laki-laki sifatnya laki-laki kudrat gitu. Sudah kudrat. Ya, bukan si kudratnya. Kodrat kan itu. Alal muqtadal ilmi. Nah, alam aininya ya. Itu memang persis sesuai dengan ilmunya. Maka fahuwa majla tajalli, jelmaan yang ditajallikan oleh semua itu ciptaan itu ya, wa qaddarallahu taqdira min qudrati. Maka semua makhluk ini makdurat ya, ketentuan Tuhan. Allah menciptakannya berdasarkan kudratnya. Artinya Allah jelmakannya begitu masing-masing. Ay mazharu a'yani ma'lumatihil mawjudati minal adami. Artinya yang kudrat itu menjadi mazhar. Mazhar dalam bentuk ada, ain, dari maklumatnya yang diadakan, yang berasal dari tidak ada. Imam Abdul Karim ini agak berbeda lagi pendapatnya daripada Al-Imam Ibn Arabi, karena Imam Abdul Karim bersama dengan kebanyakan ulama mengatakan kita ini diciptakan minal adam. Dia menyebut kita diciptakan dari tidak ada, tapi Imam Ibn Arabi nggak mau. Gitu. Kalau kata Imam Ibn Arabi, sebagaimana di Insan Kamilnya, kita ini diciptakan min wujudi farqin ila wujudi jam'in, katanya. Kita ini diciptakan dari wujud yang terpisah-pisah, alam semesta dihimpun, diringkas, dibentuk kecil menjadi manusia. Gitu. Baru alam ini diciptakan minal adam, gitu. Dan Adam ini dia bilang bukan ada sesuatu yang tidak ada gitu. Tetapi Adam adalah sesuatu yang ada yang bukan engkau. Gitu. Yaitu Allah. Allah itu Adam berarti bukan tidak ada tetapi bukan engkau. Contoh misalnya, kecap itu ada tetapi asalnya kedelai dan kecap tidak ada di kedelai. Maka kecap berasal dari tidak ada. Ya, karena asalnya kedelai, yang ada kedelai, bukan kecap. Kalau kecap tidak ada di kedelai. Gitu. Tapi kalau kita berasal dari Allah, selesai, nggak perlu ngomong Adam dan wujud. Karena yang namanya ada tidak berasal dari tidak ada. Ya. Allah ada, asalnya ya ada saja, ada ya ada. Gitu. Karena kita bukan ada dan bukan tidak ada, maka ada kita dikatakan dari tidak ada.
Li'annahu ya'lamuha mawjudatan min adamin fi ilmih. Karena dia itu diketahui ada dari tidak ada di dalam ilmunya. Ya. Fal qudratu hiyal quwwatul barizah. Maka kudrah itulah kekuatan yang membariskan kepada maujudat dari tidak ada. Artinya di dalam ilmu Allah tidak ada kita, yang ada sifat-sifat. Maka dikatakan Allah tahu bahwa kita ada. Di mana? Di dalam ilmunya. Tetapi ketika di dalam ilmunya kita Adam, bukan kita. Adalah sifat Allah. Nah, sifat kudrah itulah yang menjelmakan kita. Yang menjelmakan jadi kita. Maka kudrah disebut majla tajallin. Atau ibraz ilal alamil aini. Kalau tidak punya kudrah, nggak ada kita. Allah punya sifat kudrah. Maka betul kata Imam Ibnu Arabi bahwasanya akidah Asy'ariyah yang sifat 20 itu ya, itu sebetulnya akidah yang berada di dada para anbiya, para rasul, para aulia, orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Baru teorinya secara akal dibuat oleh Asy'ariyah. Itu. Artinya kalau Imam Asy'ari tidak membuat pun orang sufi sudah ya, berbicara tentang akidah yang benar itu. Wahiyya sifatun nafsiyatun biha zuharatir rububiyah. Kudrah adalah sifat nafsiyah. Yang dengan sifat itu maka rububiyah Tuhan jadi nampak zahir. Yakni al-qudrah ainul qudrah al-mawjuda fina. Kudrah Allah itu adalah kudrah yang sama yang ada pada diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu bisa kalau punya kudrah, boleh. Itulah kudrah Allah. Karena surah itu ada pada surah pada kita. Fanisbatuha ilaina tusamma kudrah hadisah. Tetapi kudrah kita dinamakan kudrah hadisah. Adapun wanisbatuha ilallah, kalau kudrah yang Allah punya ya disamma qudratun qadimatun. Ya, tadi sudah penjelasannya ya. Sifat kudrah itu terlalu luas. Tidak cukup dijelaskan. Ya. Dijahirkan dalam durasi waktu yang sempit, jadi perlu waktu yang banyak. Gitu. Dan sebanyak manapun waktunya memang tidak dapat. Maka ada perumpamaan rahmat Allah itu kalau 100%, yang turun ke bumi ini hanya satu katanya ya. 99 artinya 1%. Yang 99% di akhirat. Ini 1% ini semua alam semesta. Maka berarti kudrah Allah, iradah Allah dan semua sifat-sifat yang ya, konsekuensi dari jelmaan sifat itu hanya kecil saja. Sudah kecil pun durasinya sedikit. Maka perlu banyak durasi. Maka semua durasi dalam hidup seseorang itu pun itu tetap masih 1% daripada sifat Allah. Bagaimana 1% itu bisa meliput Allah, sedangkan ada 99% yang tidak bisa kita liput. Gitu. Ya. Itu sebab orang sufi mengatakan kalau Nabi Muhammad itu Quran, kita cuma satu kalimat doang, satu kata dalam Quran. Gitu. Satu kata dalam Quran. Wal qudratu fi nisbatiha ilaina ajizatun anil ikhtiraat. Sedangkan kudrah yang dinisbatkan kepada kita itu ajizah, lemah anil ikhtiraat.
daripada ikhtiraat. Ya. Ikhtiraat adalah penciptaan, ya, penemuan, penjelmaan. Wa hiya bi'ainiha fi nisbatiha ila Allah taala tukhtara'ul asya'u wa tubrizuha min katmil adami ila syuhudil wujudi. Dan kudrah yang kita nisbatkan ke kita itu, ya, adalah mana? Adalah kudrah yang sama yang dinisbatkan kepada Allah, di mana sesuatu itu Allah lah yang menciptakannya dan Allah lah yang menjahirkannya dari ketam ketiadaan, dari ruang ketiadaan kepada wujud yang ada, wujud yang boleh dilihat, disaksikan. Gitu. Kalau kita bukan dari mana-mana, meskipun katanya kita, wah ini adalah idea baru, ya, kita menamakan idea baru misalnya, bukan kita yang meniadakan dari tidak ada kepada ada, semua sudah ada. Ya, Allah yang menginspirasikan. Gitu. Hanya Allah lah yang menciptakan dari tidak ada kepada ada. Ini dalam pendapat Imam Abdul Karim Al-Jili. Ya. Karena ikhtira itu kan itu kan penemuan baru, ciptaan baru. Nah, kudrah kita bukan sesuatu yang baru, semuanya dari yang qadim. Semuanya dari Allah. Fa innahu sirrun jalilun la yasluhu kashfuhu illa lidzatiyin min ahlillahi. Inilah rahasia yang agung sekali tentang kudrah Allah ini, ya, yang hanya dipahami oleh para aulia yang menjadi majlazat lidzatiyin. Majlazat ini orang yang dipilih untuk menjadi kutub. Istilah mereka, ya. Karena kalau orang sudah dijelmakan oleh Allah kesempurnaan semuanya, maka dia akan melihat ketunggalan Allah itu, akan menyaksikan dalam batinnya betul-betul tunggal. Maka ketika dia melek matanya pun melihat orang, dia melihat banyak itu dari satu, banyak itu dari tunggal Allah, ya. Banyak itu dari tunggal. Itu sebab Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ya Rabbi anta wahidun fis samai wa ana wahidun fil ardi, katanya. Ternyata di bumi satu, ya, di langit satu. Itulah wajhan li wajhin, ya. Dia melihat murni tiada yang lain, ikhlas, dan Allah memang ahad, ya, tunggal. Wal qudratu indana ijadul ma'dum. Kudrah menurut pendapat saya, kata Al-Imam Abdul Karim, itu adalah mewujudkan yang tiada. Khilafan lil Imam Muhyiddin Ibnul Arabi, fa innahu qala innallaha lam yakhluqil asya'a minal adami. Allah tidak menciptakan sesuatu dari tiada. Wa innama abrazaha min wujudin ilmiyin ila wujudin ainiyin. Tetapi Allah bariskan dari wujud ilmi berupa ilmu, masih sifat, kemudian wujud aini, ada bentuk surahnya, majlanya, fenomenanya, ya. Wa hadzal kalamu wa in kana lahu fil aqli wajhun. Perkataan ini meskipun ada maknanya secara logika boleh dipahami, yastanidu ilaihi ala dha'fin, tetapi kalau dikejar, ya, sandarannya lemah. Ya, beliau mengatakan ini enggak kuat pendapat Ibnu Arabi. Ya, mengatakan wujud itu dari wujud, enggak. Wujud dari Adam. Lagi-lagi sebetulnya perbedaannya lafzi semua. Fa ana unazzihu rabbi an a'jiza qudratahu an ikhtira'il ma'dumi wa ibrazuhu minal adamil mahdi ilal wujudil mahd. Saya mensucikan Tuhan, ya, menyucikan Tuhan untuk menganggap Tuhan lemah, ya, kudrahnya menciptakan sesuatu yang tidak ada kemudian dan menjahirkannya dari tidak ada murni kepada ada murni.
Wa alam annama qalahul imamu Muhyiddin radhiyallahu anhu ghairu mankurin. Ya, ketahuilah apa yang dikatakan oleh Imam Muhyiddin memang ghairu mankur. Ya, ma'ruf, artinya bisa dipahami dan bukan sesuatu yang salah, ya, bukan sesuatu yang diingkari atau yang tidak dipahami oleh akal. Li'annahu arada bidzalika wujudal asya'i fi ilmihi awalan. Karena Imam Ibnu Arabi ingin menjelaskan bahwasanya sesuatu itu sebelum ada dalam bentuk jelmaan fenomena alam yang disebut ciptaan, itu adanya di ilmu Allah dulu. Summa lamma abrazaha ilal aini, kemudian ketika dizahirkan kepada aini. Kenapa dibilang aini? Karena setiap Allah kehendaki berdasarkan kudrahnya, berdasarkan iradahnya, setiap sesuatu itu kan karena banyak, maka setiap sesuatu ain, maka itu wujud aini. Dan apabila setiap sesuatu terdiri daripada berbagai sifat-sifat Allah, maka sesuatu yang komprehensif ini yang menyeluruh itu juga ain bagi dia. Ya. Wa fatahu anna hukmal wujudi lillahi ta'ala fi nafsihi qabla hukmil wujudi laha fi ilmihi. Tetapi luput Imam Ibnu Arabi bahwasanya hukum ada bagi Allah, ya, yang pada dirinya itu sebelum hukum ada. Qabla hukmil wujudilaha, sebelum hukum ada untuk dirinya di dalam ilmunya. Ya, ini analisa beliau. Kalau sesuatu itu berasal dari tidak ada, kata Imam Ibnu Arabi nggak mau. Sesuatu itu berasal dari ada, tetapi ada itu ada ilmi, baru ada aini. Ya. Begitu beliau menyusun wujud itu, pertama wujud ilmi ini qadimun, wujud aini ini hadisun. Imam Ibnu Arabi mengatakannya begitu. Ketika wujud ilmi hadisun, kita di sana dulu qadimun, kita dulu di ilmu Allah qadim, tapi apabila ada ainnya untuk kita sendiri, maka baru hadisun. Tidak mau menyebutkan kita dari Adam gitu. Tapi beliau mengatakan Adam. Imam Abdul Karim Al-Jili. Nah, pendapat Imam Ibnu Arabi, kata beliau, akan luput bahwasanya hukum ada Allah pada dirinya itu sebelum hukum ada untuk dirinya. Allah menciptakan sesuatu, ini kan ada, ini kan diciptakan untuk dirinya. Sebelumnya itu ada pada dirinya. Fal maujudatu ma'dumatun fi dzalikal hukum. Nah, sedangkan maujudat artinya alam-alam dalam hukum tadi diciptakan di dalam diri, artinya ada dalam diri Allah, ada untuk diri Allah. Ini tidak ada wujud itu bagi dirinya, wujud itu sendiri. Wala wujuda fihi illa lillahi wahdah, karena wujud itu hanya milik Allah saja. Ya. Wa bihadza sahhalahul qadam, maka pendapat ini benar. Ya. Wa illa lazima an tusayirahul mawjudatu fi bukan qadam, qidam maksudnya. Wa bihadza sahhalahul qidam, maka boleh itu apa qadim. Wa illa kalau tidak, lazima an tusayirahul mawjudat fi qidamihi ala kulli wajhin wa yata'ala an dzalik. Maka jika tidak, maka maujudat itu akan sama di dalam kekodimannya dalam berbagai hal, dan Allah tidak demikian. Ya. Fat hasala min hadza, maka hasilnya annahu aujadaha fi ilmihi min adamin. Berarti Allah menciptakan di ilmunya dari tidak ada. Yakni annahu ya'lamuha fi ilmi maujudah, artinya Allah tahu kudrah itu ada di ilmunya, tetapi ya
tidak ada. Allah itu mengetahui di ilmunya itu ada, berasal dari tidak ada. Sama aja sebetulnya. Ya. Kata Imam Ibnu Arabi, kita ini bukan dari tidak, dari ada di ilmu, kemudian ada di ain. Lalu kata Imam Abdul Karim, enggak, kita berasal dari tidak ada. Ya. Berasal dari tidak ada, di mana Allah tahu ya bahwa kudrah itu ada di ilmunya, tetapi Allah ciptakan menjadi ada di ilmunya itu dari tidak ada. Ya sama saja sebetulnya. Ya'lamuha fi ilmihi mawjudah. Allah tahu di ilmunya ada. Apa? Min adamin, dari tidak ada. Artinya kayak seperti ada idea. Aku ciptakan. Nah, ditimbulkan dalam ilmu. Kan dari tidak ada ini. Begini makhluk. Karena Allah punya sifat yang akan Allah tajalikan. Ya. Sama saja, betul, sama saja. Cuman kata beliau, kalau kita hilangkan kata tidak ada, akan banyak, artinya luput ya daripada hukum ada yang ada dalam dirinya. Hukum ada untuk dirinya. Dia ciptakan ada untuk dirinya. Tapi sebelum diciptakan untuk dirinya kan ada memang dalam dirinya. Maka sebelum diciptakan Allah tahu bahwa ini tidak ada, tapi Allah bikin ada di dalam ilmunya. Berarti kan dari tidak ada. Ya sama. Tapi tidak tahu saya. Muter-muter saya lebih klop dengan Imam Ibnu Arabi. Ya. Meskipun akan ada keluputan. Ya. Sama. Karena lebih simpel. Seperti Imam Ibnu Arabi mengatakan, ngapain ente mengatakan suruh melihat bahwa Anda panah? Loh. Ya. Kita menyaksikan bahwa kita nanti panah, tiada. Engkau memang tiada, kenapa harus menyaksikan engkau tiada? Kalau engkau perlu ditiadakan, berarti engkau mengakui ada. Ya. Kan simpel aja Imam Ibnu Arabi. Engkau perlu syuhud untuk menyaksikan hakikatmu bahwa tidak ada, itu maksudnya panah. Setelah engkau syuhud, baru engkau tahu bahwa engkau tidak ada. Itulah kondisi yang panah. Bukan menyaksikan bahwa engkau ada. Ya. Bahwa engkau tidak ada. Maka kalau kita perlu menyaksikan bahwa kita tidak ada, berarti kita mengakui kita ada. Kan sama saja. Ya. Akhirnya saya sendiri ketika nerangin, itu sudah jadi kombinasi ya, campuran dari pendapat ini. Baru sadar loh. Nah, ini yang saya katakan. Ya. Separuh dari Imam Ibnu Arabi misalnya, separuh dari yang lain. Gitu. Fal yata'ammal, maka renungilah. Summa aujadaha fil aini. Allah adakan di ain, ada ainnya. Ini ainnya, ini kamu. Bi ibraziha minal ilmi, dijahirkannya dari ilmu. Wahya bi asliha, asalnya maujudatun fil ilmi. Asalnya ada di dalam ilmu. Nah, di dalam ilmu itu minal adamil mahad, dari tidak ada murni Allah bikin ada di ilmunya. Sama juga, cuman Imam Ibnu Arabi ngebahas ini nih, ngebahas kan ada di ilmunya sudah. Karena beliau selalu mengatakan zat itu yang sejati itu zatnya itu gaib. Gitu. Yang sejati itu udah gaib. Fama aujadal asya subhanahu wa ta'ala illa minal adamil mahad, berarti Allah tidaklah mewujudkan sesuatu melainkan dari tidak ada murni. Karena Imam Ibnu Arabi ketakutan kalau kita berasal dari tidak ada, jangan-jangan Allah tidak ada gitu. Dari Allah, dari adalah kan gitu. Cuman adanya ilmi, karena asalnya kita sifat. Gitu. Wa alam anna ilmal haqqi subhanahu wa ta'ala li nafsihi wa ilmahu li makhluqatihi ilmun wahid. Ilmu Allah untuk dirinya dan ilmu Allah untuk makhluknya satu ilmu, ilmu yang sama. Apabila kita tahu, berarti kita ditajalikan oleh Allah sifat tahu itu sehingga kita tahu. Apalagi tahu kepada Allah, tahu kepada yang lain juga itu kan ilmu Allah. Gitu. Maka ilmu tahu yang dimiliki di dalam fisik
ya, adalah ilmu yang sangat terbatas yang disebut akal. Kenapa disebut akal? Karena taunya berdasarkan atau diikat dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi kalau ilmu yang bukan akal, ilmu yang mutlak, ilmu yang tiada batas, itu adalah ilmu batin, ilmu rohani, gitu. Bukan ilmu yang ma'kul. Maka yang ma'kul ini adalah benda yang hayal, yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya yang independen, gitu. Karena kalau bicara hakikat adalah dari sifat Allah, dari Allah, gitu. Maka dikatakan akal ikat, nyangkut, berkaitan dengan apa yang ada di benda. Makanya kita apabila boleh diilustrasikan kepada benda-benda di sini, oh, makul, akli. Ya. Fabinafsi ilmihi bizatihi ya'lamu makhluqatihi lakinnaha ghairu qadimatin biqidamih. Maka dengan ilmu Allah itu sendiri, ya, fabinafsi ilmi bizatihi, dengan zatnya, ya, artinya maka dengan ilmu Allah, yang artinya dengan tahu Allah kepada dirinya sendiri, maka Allah berarti tahu kepada makhluknya. Namun makhluknya itu tidak qadim, ya, seperti qadimnya Allah, li'annahu ya'lamu makhluqatihi bil hudus. Karena Allah tahu makhluknya, yang namanya makhluk itu hudus. Ya, makhluk itu hudus, khalaq itu kan khayal, ya, khalaq itu terka. Khalaq itu kira-kira. Ya, huruf kha, lam, qaf maknanya itu takdir. Ya, kira-kira. Ya, takdir maksudnya kira-kira, bukan takdir. Ya, takhmin, tebak-tebak. Begitu. Artinya tidak punya hakikat. Tebakan kan, kira-kira kan tidak punya hakikat. Ini kira-kira hujan gak ini? Kan ditanya sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kalau hujan deres, ini hujan gak? Ya, hujan lah. Gitu. Kalau terang benderang, kira-kira hujan gak? Enggak. Soalnya terang benderang. Gitu. Tapi kira-kira hujan gak ini? Dia suruh memikirkan sesuatu yang gak ada hakikatnya, kira-kira. Maka kita ini semuanya hampa, kosong, tiada. Maka disebut makhluk. Nah, maka itulah hudusnya, nah, barunya. Fahiya fi ilmihi muhdatsatul hukm fi nafsiha. Maka makhluk itu di dalam ilmu Allah itu hukumnya, ketetapannya baru. Ya. Masbuqatun bil adami fi ainiha. Ya. Tetapi masbuknya, dahulunya Adam, ainnya Adam, tidak ada ainnya. Ain kita ini tidak ada. Ain kita ini kalau dilihat ke ilmu Allah sifat isinya. Tetapi baru Allah di dalam ilmunya, Allah ta'ayunkan di dalam ilmunya itu di sifatnya bentuk kita. Berarti bentuk ini tidak ada. Itulah yang dikatakan dari tidak ada. Gitu. Maka masbuqatun bil adami fi ainiha, ainnya tidak ada. Wa ilmuhu qadimun ghaira masbuqin bil adami. Tapi kalau ilmu Allah itu qadim, enggak didahului dari tidak ada. Kalau kita kan waktu kecil, ya, kita sekarang tahu tentang ini, waktu kecil enggak tahu ini. Gitu. Bahkan kaget, ya Allah ternyata aduh. Ya, dulu saya enggak ngerti itu, sekarang ngerti. Kalau ngerti Allah ya memang dari dulu, bahwa Allah ta'ayun. Maka itu sebabnya ada ta'ayun fi sifatih, wa ta'ayun fi fi'lih, summa ta'ayun fi fi'alih, fi, ya, makhluknya. Wa qauluna hukmul wujudi lahu qabla hukumil wujudi laha. Saya berkata bahwasanya hukum wujud Allah untuk dirinya sebelum hukum wujud lahu untuk dirinya, sebelum hukum wujud untuk makhluknya. Fa innal qabliyata huna qabliyatun hukmiyatun asliyatun la zamaniyah.
Qobliyah di sini, qobliyah hukum, anggapan sebelum kita di sini ada di sono. Padahal itu bukan bicara zaman, bukan ada jarak sebelum dan sesudah, tidak. Tapi bicara tentang asalnya di sana. Berarti sebelum di sini, di sana. Ya, enggak ada zaman sebetulnya di sana. Li'annahu subhanahu wa ta'ala lahul wujudul awal listiqlalihi binafsih. Ya, karena Allah mempunyai wujud awal. Ya, wujud yang awal. Kenapa? Karena independen Allah. Tidak diciptakan oleh siapapun. Walahu wal makhluqatu lahal wujudits tsani. Makhluk itu wujud Allah yang makhluk itu wujudnya yang kedua. Wujudnya yang pertama makhluk di ilmu, wujud yang kedua di sini. Maka Allah ciptakan wujud yang pertama di dalam ilmu Allah itu dari tidak ada bentuk, dari tidak ada. Maka Allah ciptakan di ilmunya manusia. Baru ini wujud pertama, maka wujud kedua. Ya. Tetap teorinya itu tajalli itu tadi, zat sifat. Nah, cuma untuk memberikan penjelasannya maka ada perbedaan. Ya. Itu furu, tapi asasnya mereka sama. Fal makhluqatu ma'dumatun fi wujudihil awal. Makhluk itu tidak ada di wujudnya yang pertama, di wujud Allah. Allah ada, makhluk tidak ada di situ. Ini wujud Allah. Artinya wujud Allah karena nggak ada permulaannya, dia memang awal. Nah, di situ tidak ada makhluk. Bahwa subhanahu awjadaha. Nah, ketika Allah ada, maka Allah mewujudkan makhluk itu minal adamil mahdhu fi ilmihi. Allah ciptakan di ilmunya, maka ada di dalam ilmunya. Ini dia yang membela diri bahwa tetap makhluk itu dari tidak ada, jangan dari ada. Ya. Karena yang ada itu hanya Allah saja. Selain itu tidak ada. Maka Allah lah yang punya ada. Lalu Allah ciptakan di ilmunya. Kalau kata kita kan ditanya misalnya, coba bagaimana kamu cara membangun rumah ini? Rumahnya seperti apa? Seperti ini. Oke. Nah, baru diadakan dalam ilmu kita. Oh, seperti ini. Berarti kan ini dari tidak ada asalnya. Gitu. Ya. Inilah yang dikatakan bahwa pada wujud Allah manusia tidak ada. Ya. Semuanya perbedaan ini sama-sama untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah saja. Bahwa subhanahu wa ta'ala awjadaha minal adamil mahad fi ilmihi ikhtira'an ilahiyan. Ini penemuan Tuhan gitu. Ini memang ciptaan Tuhan. Summa abrazaha minal alamil ilmi. Baru Imam Syekh Abdul Qadir dari sini, Imam Ibnu Arabi dari sini. Makanya kata beliau, kalau Syekh Abdul Qadir menutup teorinya ini, maka dia tidak mendapatkan keterangan yang seperti saya katakan, kata beliau. Ya, bahwa sebelumnya tidak ada. Ya. Tapi sebetulnya Syekh Abdul Qadir dalam kesempatan lain mengatakan, karena ketika wujud ilmi itu bukan kamu yang berasal dari zat yang gaib, dia nggak mau ini menutup itu zat itu, karena itu gaib mutlak gitu. Abrazaha minal alamil ilmi ilal alamil aini bi qudratih. Karena kita bicara kudrat ini yang menjelmakan iradah dalam ilmu Allah. Jika ada kudrah maka dapat menjelmakan sesuatu. Jika ada kemampuan kita boleh melakukan keinginan. Begitulah yang logisnya. Wa ijaduhul lil makhluqati ijadan minal adami ilal ilmi ilal aini. Berarti penwujudan makhluk, penciptaan makhluk adalah perwujudan yang bermula dari tiada, kemudian kepada ilmu, dan kemudian kepada ain. La sabila ila ghairi hadza. Ya, tidak ada jalan kepada selain ini. Walau yuqalu yulzamu min hadza jahluhu biha min qabli ijadihi fi ilmi. Yang dan tidak wala yuqal, dan tidak dikatakan ya bahwasanya kelaziman daripada yang pendapat ini itu jahluhu biha qabla ijadiha fi ilmi. Tidak tahu kepada kudrah itu sebelum diwujudkannya di dalam ilmunya. Jadi jangan bilang, barusan kan saya bilang, rupanya kata beliau jangan bilang begitu. Ya, Imam Ibnu Arabi kan nggak mau bilang Adam, karena apa? Ini nggak tahu. Kata beliau jangan nggak tahu. Wah, memang asalnya nggak ada kita. Gitu. Ma thamma zamanun
wa ma thamma illa qabliyatun hukmiyatun au zabathal uluhiyatu li izzatiha bi nafsiha wastighnaiha fi awsafiha anil alamin. Karena apa? Di sana ada zaman, ya, wa ma thamma illa qabliyah. Ya. Di sana hanyalah ada sebelum, tapi sebelumnya hukmiyah tadi, bukan zamaniyah. Ya. Ini adalah hak prerogatif Tuhan dengan keizahannya sendiri dan kekayaannya, kemutlakannya, keberdirian sendirinya. Ya, tidak perlu yang lain. Tidak berdiri kepada yang lain daripada semua alam ini. Falaisa baina wujudiha fi ilmihi wa baina adamihal asli zamanun. Artinya di antara wujud makhluk yang ada di ilmunya dan antara tidak adanya makhluk yang asli itu nggak ada zaman. Kita katakan sebelum itu bukan ada zaman. Karena Imam Ibnu Arabi memang mengatakan nanti ada zaman. Kata beliau nggak ada. Ini qabliyah hukmiyah. Ya. Fayuqalu innahu kana yajhaluha qabla ijadiha fi ilmi. Maka dikatakan tidak diketahui sebelum diwujudkan dalam ilmunya. Nah, kalau tidak diketahui sebelum diwujudkan dalam ilmunya berarti nggak usah dibicarakan. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakan kita ini diciptakan dari ada di ilmu. Jangan ngomong tidak ada karena itu kita tidak tahu. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, nanti dikatakan Allah tidak tahu itu. Maka jangan sampai ada pendapat seperti itu. Ini argumentasi beliau, ya, menambahkan berasal dari tidak ada, ya, setelah beliau merenungi pendapat Imam Ibnu Arabi. Fa innal kasfal ilahi a'tana dzalika min nafsi. Lalu beliau mengatakan ini juga dari kasab saya dapatnya. Ya, ini kasab juga, kasful ilahi ini a'tana dzalika min nafsi. Wa ma awradana fi kitabina illa liyaqa'at tanbihu alaihi nasihatan lillahi ta'ala wali rasulih wal mu'minin. Yang saya datangkan dalam kitab ini hanya memperingatkan saja, jangan sampai salah memahami Allah. Ini nasihat saja karena Allah, karena Rasul dan karena mukmin. Ya, karena nasihat itu milik Allah, milik Rasul dan milik mukmin. Jangan ada pertanyaan tentang Allah. Tuntutan, ya. Tuntutan. Jangan sampai dikatakan bahwa Rasulullah tidak mempunyai pendapat seperti itu. Dan juga nasihat bagi orang mukmin yang mungkin tidak tahu, mungkin salah, mungkin lupa. Karena nasihat bagi Allah bukan berarti Allah lupa. Ya. Jadi ada peluang Allah untuk dikritik. Berarti ada nasihat untuk Allah, tidak. Gitu. Maka ketika ad-dinu nasihatun lillah, itu hanya memohon bahwa engkau punya kemurahan ya Allah, aku minta kemurahanmu, ini nasihat bagi Allah. Gitu. Bukan ada yang kurang dari Allah. Tidak. Bukan engkau punya kemurahan, ampunkanlah dosaku. Ini namanya nasihatun lillah. Ad-dinu nasihah lillah wali rasulihi walil mu'minin. Wala i'tiradun alal imam. Apalagi ini merupakan satu i'tirad, membantah imam, idh huwa musibun fi qaulihi alal haddi ladzi dzakarna. Karena perkataan imam juga benar. Menurut batas yang tadi kita sebut dia benar karena dia enggak ngebahas ini aja. Gitu. Walau kana mukhtian alal hukmi ladzi bayanahu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, kalau dia salah pun ya berdasarkan apa yang telah kita jelaskan, ya boleh dong. Ya karena kan orang enggak semuanya tahu. Dia enggak tahu, mungkin ada yang lebih tahu tentang perkara itu. Artinya dia memberikan argumentasi, bukan sedang berdebat atau menyalahkan Imam Ibnu Arabi, tapi yang namanya ilmu kan Allah beri. Ya, dalam perkara ini dia tidak tahu, dia tahu. Ya, karena semuanya dari Allah. Fa idza alimta hadza fa innal qudratal ilahiyyata sifatun bisubutiha intafa anhul ajzu bikulli halin. Nah, karena dia ingin menyatakan bahwasanya kudrah itu kan kemampuan. Ya, kemampuan, maka kalau ada peluang untuk dinyatakan ada yang Allah tidak mampu, kan kurang sempurna. Gitu. Maka kudrah ilahiyah itu sifat yang dengan adanya sifat kudrah itu hilanglah sifat lemah dari berbagai keadaan. Wa ala kulli wajhin la yalzamu min qauli nabi subutiha intafa anhul. Bukan karena kita katakan Allah kudrah, maka Allah ya tidak hilanglah sifat ajaz. An yuqallau lam tasbut la sabatal ajaz. Ya.
Artinya kalau kita tidak katakan Allah punya kudrah, maka Allah ajaz. Enggak. Fa innaha tsabitatun, sifat kudrah itu sabitah, la yajuzu fiha taqdiru adami tsubut, maka tidak boleh pada kudrah Allah kita takdirkan ya tidak subut. Kalau kita tidak subutkan, maka Allah tidak kudrah, tidak. Fa hiya tsabitatun abadan wal ajzu muntafun abadan. Kudrah Allah adalah sabitah selama-lamanya, sedangkan ajaz itu tidak ada selama-lamanya. Fafham. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Silakan sambil dimakan itu. Ada 15 menit, kalau ada pertanyaan ya silakan.